Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN Tematik UGM ke tahun 2020 yang bertugas di Subunit 2 Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara. Saya sendiri Muhammad Hairi Mahfud, saya dari Fakultas Peternakan dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Rodiana Ilamuna Azminati dari Fakultas Teknik. Kami akan melakukan kegiatan sosialisasi terkait rumah mandiri pangan dengan menerapkan urban farming system. Perlu kita ketahui bahwa urban farming system adalah suatu konsep dalam melakukan kegiatan pertanian di lingkungan perkotaan dengan kondisi lahan yang terbatas. Adapun kegiatan ini memerlukan sebuah keterampilan, keahlian, dan inovasi budidaya pertanian untuk menciptakan produktivitas lahan dengan maksimal. Kemudian untuk membentuk kegiatan urban farming system ini, kita tidak hanya bisa dilakukan untuk di daerah perkotaan, tetapi ini bisa juga menguntungkan untuk di daerah pedesaan. Next. Apa sih manfaat urban farming system? Yang pertama itu ada mengurangi lahan yang kurang produktif, kemudian meningkatkan jumlah kawasan ruang hijau, ada mengembangkan swasembada pangan yang dihasilkan sendiri karena dari kegiatan urban farming system ini kita melakukan penanaman tanaman pangan yang kemudian akan kita konsumsi sendiri atau bisa juga kita jual. Kemudian manfaat lain yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis pangan. Kemudian ada meningkatkan penghasilan. Nah, ini dihasilkan dari penjualan tanaman yang kita budidaya sendiri. Kemudian itu meningkatkan nutrisi keluarga. Kemudian ada membentuk keamanan dan ketahanan pangan keluarga. Dengan kita menanam tanaman sayuran sendiri, kita bisa menjaga keamanan dan ketahanan pangan keluarga kita. Dan yang terakhir adalah untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengelola barang bekas. Sebenarnya manfaat urban farming system ini masih banyak sekali, namun kita sudah merangkumnya menjadi beberapa aspek yang cukup penting. Next. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan aneka sayuran dalam membuat rumah mandiri pangan. Yang pertama ada bayam hijau. Nah, bayam hijau ini memiliki kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, mangan, magnesium, zat besi, dan juga kalsium. Adapun manfaat yang lain untuk konsumsi bayam hijau ini adalah menjaga kesehatan kulit, kemudian bisa menjaga daya tahan tubuh kita, kemudian juga bisa menjaga kestabilan tekanan darah, membantu penderita anemia, mampu menangkal radikal bebas, dan menjaga kesehatan. Nah, umur panen bayam ini sangat cukup singkat ya, yaitu sekitar 25 hari, dengan ciri-ciri panen itu daunnya itu sudah merekah sempurna, panjangnya sekitar 10-15 cm. Kemudian ada bayam merah. Nah, bayam merah ini mengandung vitamin dan mineral yang hampir sama seperti bayam hijau. Selain itu, di dalam bayam merah ini ada kandungan antosianin. Nah, dari manfaat yang bisa kita ambil dari bayam merah ini, yang pertama ada menjadi bahan pewarna alami, kemudian mencegah osteoporosis, membantu penderita anemia, menjaga kesehatan mata dan kulit, meningkatkan hemoglobin, membantu mengatasi rambut rontok, membantu penyembuhan luka bakar. Nah, bayam merah ini cukup mudah kita kenali ya, dari warnanya yang cukup mencolok dan umur panennya pun hampir sama seperti bayam hijau, sekitar 25 hari dengan ciri-ciri panen itu sekitar ukuran daunnya itu sekitar 10-15 cm. Selanjutnya ada sawi. Nah, sawi ini banyak dan sering kita temui ya. Sawi di sini sawi hijau yang sering kita kenal dengan sebutan sesim. Nah, ini kaya akan vitamin C dan juga vitamin A serta beberapa mineral ya. Nah, sawi ini juga tinggi serat sehingga bisa memperlancar saluran pencernaan. Kemudian juga kaya akan antioksidan sehingga bisa digunakan sebagai anti kanker. Kemudian bisa menyehatkan jantung, mencegah anemia,
kemudian menguatkan tulang, mencegah peradangan, dan juga bisa menstabilkan kolesterol. Umur panen dari sawi ini sekitar 40 sampai 50 hari dengan ciri daun itu yang bagian terbawahnya ketika panen itu akan terlihat menguning, sehingga itu sudah bisa dipanen sawinya. Nah, sebaiknya untuk tips memanen sawi ini bisa dilakukan sebelum bunganya ini muncul. Kemudian ada tanaman kangkung. Nah, ini tanaman kangkung ini juga sudah sering kita kenal ya, biasa udah menjadi pendamping masakan seafood ya. Jadi pelengkap hidangan seperti itu biasa kita tumis, bisa kita buat cah kangkung juga. Nah, ini kaya akan vitamin A dan juga vitamin C serta mineral seperti kalsium. Nah, manfaat yang kita ambil dari tanaman kangkung ini adalah menjaga kesehatan mata, kemudian mencegah diabetes, kemudian juga bisa melawan kerusakan hati, dan membuat tubuh rileks. Nah, ini yang sering sekali kita temui ya, karena ketika kita makan kangkung, biasanya kita ngerasa ngantuk gitu, karena memang ada zat-zat di dalam kangkung itu yang membuat tubuh kita lebih rileks, jadinya kita bisa terasa kantuk gitu. Kemudian kangkung juga bisa membantu kita mengatasi sembelit. Untuk umur panen kangkung sendiri juga relatif singkat ya, sekitar 20 sampai 25 hari, dengan ciri daunnya itu sudah berwarna hijau dan berbentuk segitiga melebar. Selanjutnya ada tanaman pokcoy. Nah, pokcoy ini mirip seperti sawi ya, karena masih termasuk jenis sawi, tapi memiliki ukuran batang itu yang lebih lebar, kemudian bentuknya juga lebih pendek. Nah, pokcoy ini juga sama seperti sawi, sering digunakan sebagai sayuran pelengkap hidangan masakan. Nah, mengandung vitamin dan mineral seperti ada vitamin A, vitamin C, dan juga B6, dan mineralnya itu seperti sodium dan juga potasium. Nah, manfaat yang bisa kita ambil, yang pertama adalah memperlancar saluran pencernaan, karena memang sejatinya sayuran itu tinggi akan serat ya, jadi kebanyakan sayuran bisa memperlancar saluran pencernaan. Kemudian menjaga kesehatan mata, menyehatkan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini meningkatkan kekebalan tubuh cukup penting ya, imunitas, apalagi saat kita di masa pandemi ini konsumsi sayuran harus kita tingkatkan, apalagi ini sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh kita sendiri. Kemudian menjaga kesehatan jantung dan juga sebagai antiinflamasi atau bisa mencegah peradangan. Selanjutnya ada sayuran selada, tanaman selada ya. Nah, ini biasanya kita lihat sering lihat di burger ya, di burger, terus juga bisa dijadikan sebagai lalapan. Nah, selada ini juga tinggi akan serat dan juga rendah kalori, mengandung vitamin A dan juga vitamin K. Nah, ada beberapa mineral juga di dalam selada, seperti ada kandungan kalsium, fosfor, dan beberapa mineral lainnya. Kemudian manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman selada ini sama seperti sayuran lainnya, itu bisa membantu kita memperlancar saluran pencernaan, kemudian menjaga kesehatan kulit, menyehatkan jantung, membantu produksi hemoglobin, meningkatkan imunitas, dan membantu masalah sulit tidur. Umur panen dari selada ini sekitar 35 sampai 60 hari, dengan ciri daun sudah hampir menyentuh bagian tanah atau media tanam. Selanjutnya ada tanaman tomat. Nah, tanaman tomat ini kaya akan air dan juga berbagai nutrien lain yang baik bagi tubuh, seperti ada kandungan vitamin A, vitamin C, B1, fosfor, serta senyawa antioksidan seperti likopen, beta-karoten, naringin, dan juga karotenoid. Nah, ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil juga. Yang pertama itu bisa mencegah usus buntu, kemudian mencegah penyakit kanker karena memang kaya akan antioksidan ya di sini. Nah, kemudian mempercepat penyembuhan luka karena ini mengandung vitamin C. Nah, di sini biasanya kalau kita sariawan gitu kan, makanya kita kan dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak vitamin C. Kemudian juga menjaga imunitas tubuh.
Umur panen dari tomat sendiri itu sekitar 60 sampai 70 hari dengan ciri-ciri siap panen ketika buahnya itu sudah berwarna kemerahan. Selanjutnya ada tanaman cabai. Nah, ini tanaman cabai ini yang udah sangat familiar ya kita pakai di setiap masakan. Karena biasanya kalau nggak ada cabai, rasa masakan nggak pedes, biasanya kurang nikmat ya. Kurang nikmat. Nah, kenapa sih cabai itu bisa terasa pedas? Nah, itu ada kandungan yang namanya senyawa capsaicin yang ada di dalam cabai, itu bagian bijinya. Itu menyebabkan cabai itu jadi pedas. Nah, kandungannya dalam cabai itu seperti ada vitamin A, kemudian vitamin C, dan beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, dan juga zat besi. Nah, manfaat cabai ini sendiri ini ada menjadi sumber antioksidan, kemudian bisa menghangatkan badan, kemudian menjadi pencegah penyakit jantung koroner, membantu menurunkan kolesterol, dan juga menambah cita rasa masakan. Nah, ada juga untuk meredakan nyeri. Umur panen cabai ini sendiri sekitar 70 sampai 80 hari dengan cirinya sudah berwarna kemerahan. Selanjutnya ada tanaman terong. Nah, kita juga udah familiar dengan tanaman terong ini. Nah, ini kita sering melihat tanaman terong itu berwarna ungu. Ada juga yang berwarna hijau ya. Ini mengandung satu, bisa beberapa mineral. Nah, ini menjaga kesehatan jantung dan juga menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya juga bisa menjadi pencegah kanker ya, meningkatkan imunitas dan juga menurunkan kolesterol. Selanjutnya ada tanaman seledri. Nah, seledri ini juga cukup sering kita gunakan ya. Biasanya kita pakai buat bikin sayur sop atau juga bisa di jus juga nih daun seledri. Nah, seledri ini kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral seperti folat, kalium, kalsium, vitamin A, B1, dan juga vitamin C. Nah, ini bisa menjadi obat peluruh keringat ya. Kemudian membantu menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian mencegah penuaan dini, menjadi antiinflamasi atau anti radang, kemudian menjaga kesehatan ginjal dan membantu menurunkan kolesterol. Nah, umur panen dari seledri ini sekitaran umur 60 sampai 90 hari dengan ciri daunnya itu sudah rimbun dan anakannya itu sudah banyak ya. Selanjutnya, nah ini ada penyemaian sayuran. Nah, sebelum kita menanam sayuran untuk rumah mandiri pangan ini dengan menerapkan urban farming system, kita harus menyemai sayuran dulu. Penyemaian itu adalah suatu proses untuk menyiapkan bibit tanaman sebelum ditanam pada lahan atau media tanam yang terpisah. Nah, ini banyak sekali ya, banyak model dari penyemaian sayuran. Ini bisa kita pakai gelas plastik, bisa pakai tray semai juga, bisa pakai bak plastik yang ukurannya lebar ya. Nah, ini untuk penyemaian sayuran ini memang cukup penting dilakukan ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti untuk pemilihan benih sayuran yang bagus gitu. Nah, ini untuk memilih benih sayuran yang bagus nih kita harus bisa dilihat benih. Jadi, nah kalau misalnya ini benihnya mengambang, nah ini berarti benihnya kurang bagus kualitasnya. Nah, ini ada cara penyemaian. Nah, cara penyemaian itu yang pertama ini bisa kita buat media tanam terlebih dahulu dengan campuran tanah dan pupuk kompos. Ini dengan bisa pakai perbandingan 1:3. Kemudian kita masukkan media tanamnya ini ke bak atau tray semai, lalu diratakan. Nah, ini kita juga selanjutnya merendam benih sayuran ini ke air sekitar 1-2 jam. Ini proses ini tuh bertujuan untuk mempercepat imbibisi atau meresapnya air ke dalam biji sehingga bisa membantu pertunasan dari biji tanaman. Nah, lalu kita bisa tanam
benih sayuran ini dengan jarak sekitar 2 cm. Selanjutnya untuk tray semai yang sudah kita tanam dengan biji ini kita letakkan di area yang aman dan terkena cahaya yang cukup. Kalau bisa di tempat yang teduh ya, di tempat yang teduh. Kemudian kita siram setiap hari dengan air secukupnya sampai benihnya ini tumbuh sekitar 5-15 cm. Kemudian kita bisa pindahkan tanamannya ke media tanam yang terpisah seperti polybag, seperti pot, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu model urban farming system ya. Yang pertama konsep verticulture. Nah, verticulture ini adalah cara bertanam secara vertikal menuju ruang bebas. Keunggulan verticulture ini bisa lebih hemat lahan, air, dan juga pupuk. Tanaman yang dihasilkan juga lebih subur, memiliki cabang lebih banyak, dan cepat dipanen. Media tanam vertikultur ini bisa menggunakan paralon, bisa menggunakan talang air, bambu, polybag, ataupun pot, tergantung nanti model menanamnya seperti apa. Nah, seperti gambar nih, samping ini menggunakan paralon dan model vertikal ke atas. Di bawahnya menggunakan semen ya, semen. Nah, keuntungan dari vertikultur ini yang pertama itu lebih efisien dalam penggunaan lahan karena bertanamnya secara vertikal ke atas ya. Kemudian mudah dalam melakukan pemeliharaan, penghematan, pemakaian pupuk dan juga pestisida. Kemudian praktis, bisa dipindahkan. Kemudian sayurnya itu lebih bersih ya, lebih bersih karena jauh tersentuh dari tanah di daerah bawah karena kita nanamnya ke arah atas. Selanjutnya, nah ini model rak vertikultur ya, kita bisa membuat vertikultur ini dengan model rak. Nah ini ada model rak ini bisa pakai pot, kemudian bisa pakai ember bekas gitu ya, bisa pakai bak bekas atau kaleng-kaleng biskuit gitu bisa kita pakai, nah, bisa kita taruh di rak. Kemudian juga bisa pakai talang air. Nah ini kita buat rak khususnya juga ya, buat model rak khususnya juga. Kemudian dipasang talang air seperti itu. Selanjutnya ada model pembuatan pot vertikultur. Nah pot vertikultur ini menggunakan paralon ya, menggunakan paralon karena masih ada juga pot-pot lain yang modelnya lebih lebih sulit juga sih karena ini kita buat lebih sederhana menggunakan pot paralon ya. Ini lebih mudah, kita tinggal memotong bagian paralon itu sekitar 100 cm atau 1,5 meter ya, 1,5 meter. Kemudian dibuat lubang di sisi-sisi paralon ini dengan cara kita panaskan ya, panaskan terus dilubangi, baru kita isi dan kemudian kita tanam. Nah, bagian bawah ini supaya bisa berdiri tegak itu kita menggunakan semen dan juga pasir ya. Nah, ini dicetak seperti itu atau bisa juga langsung kita tanam di tanah, langsung dikubur gitu supaya ini bisa berdiri tegak dan nggak mudah jatuh. Kalau misalnya permanen di tanah ini nggak bisa dipindah-pindahin. Kekurangannya seperti itu. Selanjutnya, nah ini model pot vertikultur juga nih. Ini kalau misalnya nggak pakai semen atau nggak ditanam di tanah, ini bisa pakai karung. Nah, pakai karung diisi batu karungnya atau diisi pasir mungkin ya. Baru nanti isi paralonnya dikasih media tanam, baru kita bisa tanam sayurannya. Atau bisa juga model digantung. Kalau digantung kayak gini kita harus punya tiang gitu ya, tiang untuk menggantungnya. Baru nanti kita isi tanaman-tanamannya sama media tanamnya. Selanjutnya, ini ada wall garden. Wall garden itu dikenal dengan nama green wall, vertical garden atau living wall maupun bio wall. Nah, wall garden ini diartikan sebagai praktek budidaya tanaman yang menempel di tembok, baik itu sejajar tembok atau memang menempel langsung pada tembok gitu ya. Wall garden ini bisa diaplikasikan di berbagai bangunan, baik itu outdoor dan juga indoor. Kemudian pagar, kemudian juga bisa di dinding-dinding pembatas rumah gitu ya.
sehingga bisa terlihat lebih indah, lebih cantik gitu ya, lebih alami. Jadi tembok kita nggak polos gitu aja. Jadi ada hijau gitu, ada tanaman, rimbun. Nah ini ada manfaatnya, itu bisa menambah estetika, kemudian mampu memperbaiki kualitas udara dan juga mengurangi kadar CO2. Yang ketiga itu dapat meningkatkan produktivitas lahan, dan yang keempat itu menjadi ruang tanam yang kita hasilkan itu bisa lebih besar. Jadi tanaman yang kita tanam itu juga bisa lebih banyak. Selanjutnya, nah ini ada model wall garden-nya, ini ada beberapa ya. Ada beberapa model bisa menggunakan botol plastik, kemudian dibentuk ya, kemudian dibentuk dan dirangkai, kemudian kita tempelkan di tembok atau digantung seperti itu. Nah, bisa juga kita menempelkannya di pagar. Ini bisa pakai botol atau juga pakai model paralon. Nah, ini membuat dengan paralon ya, paralon sekitarnya mungkin menyesuaikan, bisa 1 meter, bisa 1,5 meter, bisa 2 meter, tergantung ukuran yang pagar di rumah kita dan juga ketersediaan paralon ya. Selanjutnya, ini ada model botol plastik juga nih, disusun ke bawah, kemudian dengan talang air yang ditempel di tembok. Bisa juga ini yang lebih menggunakan pot ya, ini harus pakai kerangkanya, ada kerangka besi semacam itu, kemudian ditempel di tembok, baru dipasang pot ya, dipasang pot. Bisa juga ini dengan kain ya, dengan kain dibentuk, dijahit gitu, dibentuk menjadi lubang-lubang tanam, kemudian diisi dengan media tanam, baru bisa kita tanam sayurannya di dalam sini. Selanjutnya, nah ini ada aquaponik. Aquaponik adalah sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan budidaya budidaya ikan dan juga tanaman. Nah ini aquaponik ini memiliki beberapa keuntungan ya, karena kita bisa menghemat penggunaan air, dan juga kita bisa mendapatkan dua hasil dari satu konsep yang sama, satu budidaya yang sama. Kita memelihara ikan dan juga kita membudidayakan tanaman. Gitu. Nah, konsep aquaponik ini memang memanfaatkan saling simbiosis ya, jadi saling bekerja sama antara tanaman dan juga hewan yang kita pelihara, yaitu ikan ya. Karena nah tanaman ini akan menjadi filter biologis atau biofilter dari amonia, nitrit, dan nitrat yang ada di air tempat pemeliharaan ikan gitu. Jadi hasil pemecahan pelet gitu kan dari kotoran-kotoran ikan, ini jadi makanan bagi si tanaman gitu ya. Jadi filternya, jadi airnya itu bisa lebih bersih, airnya bisa lebih bersih. Jadi nggak perlu ganti air gitu, nggak perlu ganti air karena udah ada tanaman, udah disaring gitu. Selanjutnya, nah ini ada model aquaponik sederhana, ini menggunakan ember, tanamannya cukup menggunakan ember, kemudian kita bisa membudidaya kangkung ya, kangkung darat. Nah ini nggak perlu pakai benih juga bisa sebenarnya. Jadi setelah kita beli kangkung, nah ini bagian akarnya dipotong sekitar 10-15 cm, terus kita tanam, dimasukin ke gelas-gelas plastik seperti ini ya. Ini diisi dengan arang atau diisi dengan batok kelapa juga bisa, atau diisi dengan batu-batuan juga bisa. Nah ini tinggal ditanam aja, dimasukin gitu ya, nanti beberapa hari akan tumbuh sendiri. Ini ada juga yang dengan model terpisah ya. Model terpisah ini pada kolam ini lebih menggunakan modal yang lebih ya. Ini kita harus sedia pompa juga, kemudian ikan dan tanaman ini ditaruh di atas. Ini seperti model hidroponik seperti itu. Ada sistem pembuangannya, kemudian ada kolam untuk ikannya sendiri. Nah ini bisa pakai terpal ataupun kolam yang memang kolam yang sudah permanen gitu ya, ditanam di tanah. Selanjutnya,
Refugia. Nah, ini kami juga akan mengenalkan refugia. Refugia itu adalah pertanaman beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan, atau sumber daya lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Nah, jadi tumbuhan refugia ini adalah tumbuhan bisa yang biasanya itu tumbuh di sekitar tanaman yang kita budidayakan atau tanaman pokok. Nah, ini berpotensi sebagai tempat tinggal bagi musuh alami hama tanaman. Nah, penanaman refugia ini bisa menjadi salah satu upaya dalam pengendalian hama yang ramah lingkungan, khususnya musuh alami. Jadi, tanaman refugia ini bisa kita pakai sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Jadi, tanaman yang kita hasilkan itu bebas dari pestisida kimia yang bisa berbahaya bagi tubuh kita. Jadi, kita bisa menghasilkan sayuran-sayuran organik seperti itu dengan menanam refugia. Nah, refugia ini juga bisa menambah nilai estetika di kebun kita gitu loh. Jadi warnanya cantik-cantik karena memang refugia ini kebanyakan adalah bunga gitu ya, tanaman bunga. Bisa selanjutnya, next. Nah, ini ada ciri-cirinya. Warna bunganya itu menarik bagi serangga. Kemudian refugia itu harus mudah ditanam. Kemudian regenerasi tanamannya itu juga cepat dan juga berkelanjutan. Kemudian mengeluarkan bau yang tidak disukai serangga dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok. Selanjutnya. Nah, ini ada aneka tanaman refugian yang pasti sudah familiar kita lihat juga. Nah, ini ada bunga kenikir, kemudian ada bunga marigold, kemudian ada pacar air, kemudian bunga matahari. Selanjutnya. Nah, ini ada bunga jengger ayam kipas ya, jengger ayam, kemudian bunga kencana, dan juga bunga kertas, atau bunga zinnia. Selanjutnya, nah ini penggunaan pestisida nabati. Nah, pestisida nabati adalah pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami, seperti salah satunya dengan bunga kenikir, dan proses pembuatan ini cukup mudah dan efisien, sehingga bisa menghemat pengeluaran ya, apalagi daripada kita susah-susah mahal-mahal beli pestisida kimia, kan kita bisa buat sendiri kayak gitu. Nah, ini ada keuntungan yang lebih ramah lingkungan dan juga tidak menyebabkan tanah rusak dan juga aman bagi kita sendiri. Itu selanjutnya. Nah, ini untuk membuat pestisida nabati juga cukup simple ya. Kita harus menyiapkan alatnya dulu seperti blender, saringan, dan juga alat semprot. Nah, bahannya cukup menggunakan bunga kenikir dan juga dengan air. Selanjutnya, nah ini kita siapin dulu bunga kenikirnya, kemudian kita haluskan dengan blender. Nah, kemudian dicampur dengan kira-kira 10 liter air ya, atau secukupnya, kemudian disaring dan dimasukkan ke alat semprot. Nah, ini bisa disemprotkan ke tanaman sekitar 14 sampai 21 hari. Itu. Untuk selanjutnya, ini ada desain rumah mandiri pangan dengan penerapan urban farming system yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rodia Naila Munahasminati. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih rumah yang menggunakan konsep urban farming itu. Keunggulan dari rumah yang menggunakan konsep urban farming cukup banyak, yaitu yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas, yang kedua, menjaga kualitas udara, yang ketiga, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar, dan yang keempat, baik untuk kesehatan tubuh dan mental. Berikut merupakan salah satu desain rumah berkonsep urban farming yang sudah saya buat dengan menggunakan referensi-referensi yang ada di internet. Untuk pekarangan rumah sendiri, ditunjukkan pada gambar bahwa luas lahan yang tersedia tidak terlalu besar, sehingga jika ingin bercocok tanam dengan konsep urban farming dapat diterapkan. Lalu bagaimana penerapan konsep urban farming dalam lahan yang terbatas? Yaitu berikut merupakan penerapan dari urban farming. Dalam penerapan urban farming, desain rumah yang ditunjukkan pada gambar menggunakan beberapa sistem bercocok tanam, yaitu yang pertama, yaitu Veltikultur, yang ditunjukkan pada gambar
tersebut. Dan kemudian vertical garden. Desain rumah tersebut merupakan salah satu contoh dari urban farming. Hal itu ditunjukkan pada lahan yang terbatas, namun tetap bisa melakukan kegiatan bercocok tanam. Ya, berikut merupakan buku saku mengenai rumah mandiri pangan dengan menerapkan urban farming system. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dapat mengakses buku saku tersebut. Ya, demikian sosialisasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.